Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 pada pertemuan ke-13 ini kami akan menjelaskan mengenai strategi audit dan program audit. Sebelum memulai materi akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama Maria Teresia dengan NIM 2018310087, yang kedua Evelina Gaitedi dengan NIM 2018310101. Selanjutnya yang ketiga Elvira Coleta Besinglon dengan NIM 2018310143. Yang keempat Maria Yohana Bitiwolo dengan NIM 2018310169. Yang kelima Firliana Septi Ariestantia dengan NIM 2018310288. Yang keenam Carlina Febrianti 2018310294. Yang ketujuh Elsa Putri Dwi Justina dengan NIM 2018310295. Yang kedelapan Sicilia Lorenzi dengan NIM 2018310355. Yang selanjutnya Risma Dwi Rahayuni dengan NIM 2018310831. Dan yang terakhir yaitu Riwan Akalili Abdullah 2018310890. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maria Teresia dengan NIM 087 akan menjelaskan tentang prosedur penilaian risiko dilakukan untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Dalam tabel 13.1 yaitu mengidentifikasi uji kendali yang mungkin dilakukan untuk menguji keefektifannya. Sebagian besar dari prosedur penilaian risiko audit dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal. Untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat, untuk mendukung penilaian, auditor melakukan pengujian pengendalian. Yang pertama ada pengujian kontrol. Pengujian kontrol dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomatis, yang dapat mencakup jenis-jenis bukti sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang kedua, mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Dan yang ketiga, melakukan prosedur klien. Yang kedua, pengujian substantif atas transaksi. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah kedua tujuan audit telah dipenuhi dalam prosedur analisis yang melibatkan perbandingan dari jumlah tercatat yang dikembangkan oleh auditor. Standar audit mengharuskan perbandingan ini dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Ada dua tujuan terpenting dari analisis prosedur substantif dalam audit saldo akun. Yang pertama, menunjukkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan yang kedua, memberikan bukti yang substantif. Dan yang ketiga, tes substantif. Tes substantif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji kesalahan penyajian yang secara langsung mempengaruhi kebenaran laporan keuangan. Auditor menggunakan 3 pengujian substantif, yaitu yang pertama, pengujian substantif transaksi, yang kedua, prosedur analisis substantif, dan yang ketiga, pengujian rincian saldo. Yang keempat, ada pengujian detail saldo yang berfokus pada akhir saldo buku besar untuk kedua akun neraca dan laporan laba rugi. Pengujian saldo akhir sangatlah penting karena bukti biasanya diperoleh dari sumber klien yang dianggap sangat penting oleh auditor. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang audit siklus penjualan dan pengumpulan atau desain gambar 13.2. Desain gambar 13.2 menunjukkan peran pengujian, pengendalian dalam audit, siklus penjualan dan pengumpulan yang relatif terhadap pengujian lain yang dilakukan untuk memberi bukti yang cukup dan tepat untuk auditor. Perhatikan overall dengan kata audit oleh TOC atau Test of Control. Tujuannya untuk mempermudah transaksi penjualan dan penerimaan kas, dan 3 saldo buku besar membentuk siklus penjualan dan pengumpulan, saldo kas, dan piutang.
telah diaudit pada tahun sebelumnya dan dianggap benar oleh auditor. Jika auditor memverifikasi bahwa penjualan dan transaksi penerimaan kas dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi atau buku besar, maka mereka dapat menyimpulkan bahwa saldo akhir piutang dan penjualan sudah benar. Transaksi harus diaudit sebelum auditor dapat mencapai kesimpulan tentang saldo akhir di rekening kas. Salah satu cara auditor dapat memverifikasi pencatatan transaksi adalah untuk melakukan pengujian pengendalian jika ada kontrol atas penjualan dan uang tunai penerimaan transaksi. Auditor dapat melakukan pengujian pengendalian untuk menentukan apakah tujuan audit terkait transaksi terpenuhi untuk siklus tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang analitis substantif prosedur dalam audit saldo akun. Dua tujuan terpenting dari prosedur analitis substantif dalam audit saldo akun. Untuk yang pertama, menunjukkan kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Yang kedua, memberikan bukti substantif. Prosedur analisis yang dilakukan selama perencanaan biasanya berbeda dari yang dilakukan dalam tahap pengujian. Misalnya, auditor menghitung margin kotor selama perencanaan. Mereka mungkin melakukannya dengan menggunakan data interim. Selama pengujian saldo akhir, mereka akan menghitung ulang rasio menggunakan data setahun penuh. Jika auditor yakin bahwa prosedur analitis menunjukkan kemungkinan kesalahan penyajian yang wajar, mereka mungkin melakukan prosedur analitis tambahan atau memutuskan untuk memodifikasi pengujian rincian saldo. Ketika auditor mengembangkan ekspektasi menggunakan prosedur analitis substantif dan menyimpulkan bahwa saldo akhir klien dalam akun tertentu tampaknya wajar, pengujian detail tersebut tertentu dari saldo dapat dihilangkan atau ukuran sampel dikurangi. Standar audit menyatakan bahwa prosedur analitis substantif adalah jenis pengujian substansial jika dilakukan untuk memberikan bukti tentang saldo akun. Sejauh mana auditor mungkin bersedia untuk mengandalkan prosedur analitis substantif dalam mendukung saldo akun tergantung pada beberapa faktor, termasuk perkiraan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor, materialitis, dan risiko kesalahan penyajian material. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara prosedur audit lebih lanjut dan jenis bukti. Pada tabel 13.2 merangkum hubungan antara prosedur lebih lanjut dan jenis bukti. Ada beberapa observasi tentang tabel. Yang pertama itu ada lebih banyak jenis bukti, totalnya 6 digunakan untuk pengujian rincian saldo daripada jenis tes lainnya. Lalu yang kedua hanya pengujian detail saldo yang melibatkan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Lalu yang ketiga, pertanyaan dari klien dibuat untuk setiap jenis tes. Yang keempat, inspeksi digunakan pada setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitik substantif. Lalu yang kelima, performance digunakan pada setiap jenis pengujian kecuali prosedur analitik substantif. Lalu yang keenam, auditor dapat melakukan kontrol sebagai bagian dari transaksi walkthrough atau untuk menguji kontrol yang tidak didukung oleh bukti dokumenter yang memadai. Yang ketujuh, perhitungan ulang digunakan untuk memverifikasi keakuratan matematis transaksi ketika melakukan pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun membentuk tes rincian saldo. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis tes tercantum di bawah ini untuk meningkatkan biaya. Yang pertama, prosedur analitis substansif, yaitu suatu prosedur audit yang dirancang untuk menganalisis mendeteksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Yang kedua, prosedur penilaian risiko termasuk prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal. Nah, jadi di sini prosedur penilaian risiko digunakan untuk memperoleh pemahaman pengendalian. Yang ketiga, tes kontrol. Tes kontrol disebut sebagai uji pengendalian
proses audit yang dilakukan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian yang dilakukan oleh organisasi sudah berjalan efektif atau belum. Yang keempat, tes transaksi yang substansif. Nah, jadi di sini tes transaksi yang substansif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Yang kelima, tes rincian saldo. Nah, di mana prosedur audit digunakan untuk menguji salah saji moneter dalam saldo-saldo akun yang dilaporkan. Nah, slide yang berikutnya memahami konsep bauran bukti dan bagaimana seharusnya bervariasi dalam keadaan yang berbeda. Nah, jadi di sini konsep bauran bukti terdiri dari dua. Yang pertama, jaminan audit dan ada juga efektivitas pengendalian internal. Jadi di sini dampak teknologi informasi pada pengujian audit standar memberikan panduan bagi auditor entitas yang mengirimkan, memproses, memelihara, atau mengakses informasi penting secara elektronik. Laporan yang dihasilkan oleh teknologi informasi dapat digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian umum teknologi informasi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firlana Septi dengan NIM 2018310288. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evidence mix. Pilihan jenis pengujian yang akan digunakan dan seberapa luas pengujian tersebut perlu dilakukan dapat sangat bervariasi di antara audit untuk berbagai tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko yang inheren. Bahkan dalam audit tertentu, variasi dapat terjadi dari siklus ke siklus. Untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat dalam menanggapi risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko, auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengujian yang tersisa. Kombinasi ini yaitu analisis audit yang pertama. Klien ini adalah perusahaan besar dengan pengendalian internal yang canggih dan risiko inheren yang rendah. Oleh karena itu, auditor melakukan pengujian ekstensif atas pengendalian dan sangat bergantung pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif. Prosedur analitis substantif ekstensif juga dilakukan untuk mengurangi pengujian substantif lainnya. Oleh karena itu, pengujian substantif atas transaksi dan pengujian rincian saldo diminimalkan, karena penekanan pada pengujian pengendalian dan prosedur analitis substantif, audit ini dapat dilakukan dengan biaya yang relatif murah. Analisis audit yang kedua. Perusahaan ini berukuran sedang, dengan beberapa pengendalian dan beberapa risiko yang inheren. Auditor telah memutuskan untuk melakukan pengujian dalam jumlah sedang untuk semua jenis pengujian, kecuali prosedur analitis substantif, yang akan dilakukan secara ekstensif. Pengujian yang lebih ekstensif akan diperlukan jika risiko inheren tertentu ditemukan. Analisis audit yang ketiga, perusahaan ini berukuran sedang tetapi memiliki sedikit pengendalian efektif dan risiko inheren yang signifikan. Mungkin manajemen telah memutuskan bahwa pengendalian internal yang lebih baik bukanlah biaya yang efektif. Karena kurangnya pengendalian internal yang efektif, dapat berasumsi bahwa perusahaan ini mungkin merupakan perusahaan non-publik. Tidak ada pengujian pengendalian yang dilakukan karena ketergantungan pada pengendalian internal tidak tepat jika pengendalian tidak memadai untuk perusahaan non-publik. Auditor menekankan pengujian rincian saldo dan pengujian substantif atas transaksi, tetapi beberapa prosedur analitis substantif juga dilakukan. Prosedur analitis substantif biasanya dilakukan untuk mengurangi pengujian substantif lainnya karena memberikan bukti tentang kemungkinan salah saji material. Jika auditor telah mengharapkan untuk menemukan kesalahan penyajian material dalam saldo akun, prosedur analitis tambahan tidak efektif secara biaya. Biaya audit kemungkinan besar relatif tinggi karena jumlah pengujian substantif yang terperinci. Analisis audit yang keempat. Rencana awal audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam analisis audit yang kedua. Namun, auditor kemungkinan menemukan penyimpangan pengujian pengendalian yang luas dan salah saji yang signifikan saat melakukan pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis substantif. Oleh karena itu, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak efektif. Pengujian ekstensif atas rincian saldo dilakukan untuk mengimbangi hasil yang tidak dapat diterima dari pengujian lainnya.
Biaya audit ini lebih tinggi karena pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi telah dilakukan tetapi tidak dapat digunakan untuk mengurangi pengujian rincian saldo. Setiap siklus transaksi kemungkinan besar akan dievaluasi dengan menggunakan program subaudit yang terpisah. Dalam siklus penjualan dan pengumpulan, auditor dapat menggunakan yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substantif program audit transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, program audit prosedur analitis substantif untuk seluruh siklus. Dan yang ketiga, pengujian rincian saldo program audit untuk kas, piutang, beban piutang tak tertagih, penyisihan piutang tak tertagih, dan piutang lain-lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain program audit. Jadi setelah auditor itu menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan penekanan yang tepat pada masing-masing dari 4 jenis pengujian lainnya, prosedur audit khusus untuk setiap jenis pengujian itu harus dirancang. Prosedur audit ini kemudian digabungkan untuk membentuk suatu program audit. Dalam sebagian besar audit, auditor penanggung jawab perikatan itu merekomendasikan campuran bukti tersebut kepada manajer perikatan. Setelah campuran bukti itu disetujui, Incres mempersiapkan program audit atau memodifikasi program yang ada untuk memenuhi semua tujuan audit, mempertimbangkan hal-hal seperti materialitas, bauran bukti, resiko inheren, resiko pengendalian, dan resiko signifikan yang teridentifikasi, serta kebutuhan akan audit terintegrasi untuk perusahaan publik yang lebih besar. Auditor penanggung jawab juga kemungkinan akan mendapatkan persetujuan dari manajer sebelum melakukan prosedur audit atau mendelegasikan kinerjanya kepada asisten. Perlu diingat bahwa auditor juga akan merancang program audit untuk memenuhi tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Selain bagian dari program audit yang berisi prosedur penilaian risiko yang dilakukan dalam perencanaan, program audit untuk sebagian besar audit itu dirancang dalam 3 bagian tambahan. Yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua, prosedur audit analitis substantif. Dan yang ketiga, pengujian rincian saldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, di mana pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas program audit transaksi itu biasanya mencakup bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman pengendalian internal yang diperoleh selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Program tersebut kemungkinan juga akan menyertakan penjelasan tentang prosedur yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal dan uraian tentang tingkat risiko pengendalian yang akan dinilai. Auditor itu menggunakan informasi ini untuk mengembangkan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas program audit transaksi. Gambar 13/4 itu mengilustrasikan metodologi yang digunakan untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif antara transaksi. Sedangkan gambar 13/5 itu merangkum pendekatan 4 langkah untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi ketika merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, auditor itu mengikuti pendekatan 4 langkah untuk mengurangi risiko pengendalian yang akan dinilai. Dan langkah-langkahnya itu seperti yang ditampilkan pada gambar 13/4 dan 13/5. Di mana langkah pertama yaitu memahami pengendalian internal. Di langkah yang pertama ini, auditor itu menerapkan tujuan audit terkait transaksi ke kelas transaksi yang akan diuji seperti penjualan. Kemudian langkah kedua yaitu menilai risiko pengendalian direncanakan. Di langkah kedua ini, auditor itu mengidentifikasi pengendalian utama yang harus mengurangi risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Kemudian langkah ketiga yaitu menentukan tingkat pengujian pengendalian, di mana di langkah yang ketiga ini auditor itu mengembangkan pengujian pengendalian tepat untuk semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal atas risiko pengendalian di bawah maksimum. Kemudian langkah keempat yaitu mendesain pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi, prosedur audit, ukuran sampel, item untuk dipilih, waktu pengujian atau timing. Jadi di langkah keempat ini auditor itu melihat jenis potensi kesalahan penyajian yang terkait dengan setiap tujuan audit
terkait transaksi, rancangan pengujian substantif atas transaksi, dengan mempertimbangkan defisiensi dalam pengendalian internal dan hasil yang diharapkan dari pengujian pengendalian pada langkah ketiga. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada analitik substantif prosedur. Prosedur analitis yang dilakukan selama pengujian substantif seperti untuk audit piutang biasanya lebih terfokus dan lebih luas daripada yang dilakukan sebagai bagian dari perencanaan. Auditor cenderung menggunakan data terpilah untuk meningkatkan ketepatan ekspektasi auditor. Jadi, selama perencanaan, auditor mungkin menghitung persentase gross margin untuk total penjualan. Sementara selama pengujian substantif piutang, auditor mungkin menghitung persentase gross margin per bulan atau bidang usaha atau mungkin keduanya. Prosedur analitis yang dihitung menggunakan jumlah bulanan biasanya akan lebih efektif dalam mendeteksi salah saji daripada yang dihitung menggunakan jumlah tahunan. Dan perbandingan menurut bidang usaha biasanya akan lebih efektif daripada perbandingan seluruh perusahaan. Namun, jika penjualan dan piutang didasarkan pada hubungan yang dapat diprediksi dengan data non-keuangan, auditor sering menggunakan informasi tersebut untuk prosedur analitis, dan ketika auditor berencana untuk menggunakan prosedur analitis untuk memberikan keyakinan substantif tentang saldo akun, data yang digunakan dalam perhitungan harus dianggap cukup andal. Hal ini berlaku untuk semua data, terutama data non-keuangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tes atau pengujian rincian saldo. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengujian rincian saldo tersebut, di mana tes rincian saldo ini berfokus pada saldo akhir akun-akun buku besar, baik akun neraca maupun akun laba rugi. Pengujian saldo akhir sangat penting karena biasanya bukti diperoleh dari sumber independen terhadap klien dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Pengujian rincian saldo berguna bagi auditor dalam menetapkan kebenaran jumlah uang dalam akun-akun untuk setiap jenis asersi. Contohnya yaitu pengujian saldo akun-akun piutang usaha, seperti saldo akun per customer dalam buku pembantu dan buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tes rincian saldo itu sendiri. Yang pertama, mengidentifikasikan risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang dagang. Di sini kita akan memperoleh pemahaman tentang industri dan bisnis klien tersebut. Yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditolerir dan menilai risiko inheren untuk piutang dagang. Di sini, keputusan auditor sangat penting dalam menetapkan penilaian awal tentang materialitas untuk audit secara keseluruhan dan mengalokasikan totalnya ke saldo akun atau salah saji yang dapat ditolerir. Nah, di sini juga salah saji ditolerir lebih rendah dapat mengakibatkan lebih banyak uji coba rincian dibanding suatu jumlah yang tinggi. Yang ketiga, menilai risiko kendali untuk siklus penjualan dan penagihan. Di sini juga menjelaskan tentang pengendalian efektif, mengurangi risiko pengendalian, dan karenanya bukti yang diperlukan untuk pengujian transaksi dan ujian rincian saldo. Dan pengendalian yang tidak memadai meningkatkan bukti yang dapat diperlukan oleh perusahaan ke depannya. Selanjutnya yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo piutang. Di sini, auditor melaksanakan prosedur analitis untuk suatu rekening untuk dua tujuan. Yang pertama, mengidentifikasikan salah saji yang mungkin dalam saldo akun. Yang kedua, mengurangi pengujian audit yang terperinci. Dan yang terakhir, merancang pengujian rincian saldo piutang dagang untuk memenuhi sasaran audit yang terkait dengan saldo, di mana pengujian rincian saldo yang telah direncanakan meliputi prosedur audit, yang kedua ukuran contoh, yang ketiga materi untuk dipilih, dan yang keempat penetapan waktu.
Jadi empat bagian ini atau 4 sub ini sangat berpengaruh terhadap rincian saldo dalam merancang pengujian rincian saldo piutang dagang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai tingkat disagregasi kegiatan perencanaan. Dalam pengujian perencanaan rincian saldo, auditor biasanya memprediksi sedikit atau tidak ada pengecualian yang akan terjadi dalam pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif. Jika hasil pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis substantif tidak konsisten dengan prediksi, auditor perlu mengubah pengujian rincian saldo selama audit berlangsung. Gambar 13.7 Approach to Designing Test of Details of Balances merangkum pembahasan tentang pendekatan untuk merancang pengujian rincian saldo yang diterapkan pada piutang. Kotak berbayang terang di sisi kiri gambar sesuai dengan desain pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Gambar 13.7 dibuat berdasarkan gambar 13.5 dengan juga menunjukkan bagaimana pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi mempengaruhi desain pengujian rincian saldo. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut ditampilkan dalam kotak berbayang yang lebih gelap di sisi kanan gambar. Perlu difahami bagaimana tujuan audit itu harus terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan setiap tujuan audit terkait saldo. Pada tabel 13.5 itu memberikan penyajian umum terkait hubungan ini dan menggambarkan bahwa ketika semua tujuan audit terkait transaksi itu terpenuhi, auditor masih akan atau masih perlu mengandalkan pengujian substantif saldo untuk memenuhi audit yang terkait. Saldo berikut dengan tujuan, yaitu yang pertama nilai yang dapat diwujudkan, yang kedua yaitu memenuhi hak dan juga kewajiban. Lalu pengujian substantif tambahan atas saldo juga mungkin untuk tujuan audit terkait keseimbangan lainnya, bergantung pada hasil pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Dapat kita lihat bagan yang ada di ini gambar, yaitu tujuan audit terkait transaksi. Ada juga kolom mengenai tujuan audit terkait keseimbangan, lalu sifat hubungannya dan juga penjelasannya. Jadi kita coba contohkan accuracy atau kejadian, dimana itu adalah tujuan audit terkait transaksi. Kaitan dengan kejadian atau occurrence ya, itu maka tujuan audit, keseimbangan tujuan audit itu dilihat dari eksistensi atau kelengkapannya, dan hubungan sifat hubungannya itu terjadi secara langsung. Lalu untuk penjelasannya terdapat hubungan langsung antara terjadinya transaksi terkait tujuan audit dengan keberadaan tujuan audit berkaitan dengan saldo. Jika suatu golongan transaksi itu meningkatkan saldo akun yang terkait. Semisal transaksi pada penjualan dengan meningkatkan piutang. Itu. Lalu terdapat juga hubungan langsung antara terjadinya transaksi terkait tujuan audit dengan tujuan audit yang terkait dengan saldo kelengkapan. Jika suatu golongan transaksi menurunkan saldo akun terkait, semisal transaksi penerimaan kas dengan menaikkan transaksi penerimaan kas dengan menurunkan piutang dagang. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan maupun penjelasan yang tidak berkenan, dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.